Dari tradisi bertukar istri hingga seluruh kota yang pindah dalam satu hari dan hotel yang terbuat dari es yang meleleh setiap tahun. Apakah Anda pikir Anda mengenal Kanada? Jelajahi dunia akan membuktikan bahwa Anda salah. Wanita Kanada, kekuatan modern dengan akar leluhur. Mari kita berbicara tentang wanita Kanada, bukan stereotip sopan, tetapi kekuatan nyata yang mereka wakili. Di Kanada saat ini, wanita adalah pelopor di bidang kedokteran, teknik, politik, dan lainnya. Lebih dari 62% memegang gelar universitas, peringkat tertinggi di dunia. Dalam kepemimpinan perusahaan dan pelayanan publik, wanita Kanada tidak hanya berpartisipasi, mereka menetapkan kecepatan. Yang lebih menarik adalah garis keturunan sejarah yang mereka warisi. Dalam banyak budaya pribumi, wanita memegang peran sosial dan spiritual yang tinggi. Beberapa bahkan menganut identitas dua roh, menggabungkan sifat maskulin dan feminin ke dalam kepemimpinan. Di antara komunitas Inuit, tradisi seperti Cusole memungkinkan wanita untuk memilih atau meninggalkan pasangan, sesuatu yang tidak pernah terdengar di sebagian besar dunia pada saat itu. Ini bergema melalui gerakan pemberdayaan saat ini. Jelly Bean Row, warna sebagai perlawanan. Di kota pelabuhan berkabut St. John's, Newfoundland, Jelly Bean Row bukan hanya jalan, ini adalah deklarasi. Rumah-rumah yang dicat cerah ini, pirus, karang, kuning bunga matahari, hijau zamrud, bukan dekorasi yang aneh. Mereka adalah simbol perlawanan yang hidup. Setelah serangkaian kebakaran dahsyat pada tahun 1800-an, penduduk menghadapi kehancuran bukan dengan keputusasaan, tetapi dengan kuas dan cat. Mereka membangun kembali rumah, memercikannya dengan warna-warna cerah untuk menentang langit abu-abu dan kesuraman yang sering menyelimuti pantai Atlantik. Ada kepercayaan lama di sini. Semakin cerah rumah Anda, semakin banyak keberuntungan yang akan dimiliki keluarga Anda. Warna-warna ini menjadi lebih dari sekadar estetika. Mereka adalah perisai optimisme, suar harapan. Beberapa generasi kemudian, tradisi ini bertahan. Jelly Bean Row menceritakan kisah yang lebih dalam tentang bagaimana komunitas memilih kegembiraan sebagai alat untuk bertahan hidup. Kekacauan terorganisir Hari Pindah Nasional. Setiap tanggal 1 Juli, sementara sebagian besar Kanada merayakan hari nasionalnya dengan kembang api, Montreal berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Hari pindah raksasa. Jalan-jalan macet dengan truk U-Haul, sofa tergantung dari balkon, dan kucing mengintip dengan gugup dari peti pembawa. Lebih dari 7.000 rumah tangga pindah pada hari ini saja. Tradisi yang berakar pada Undang-Undang Quebec kuno yang pernah melarang penggusuran musim dingin. Ini kacau, berkeringat, dan anehnya indah. Teman, tetangga, dan orang asing bergabung untuk membantu. Kotak pizza menumpuk di samping lift, dan trotoar menjadi zona pertukaran untuk furnitur yang tidak diinginkan. Acara ini sangat khas Montreal. Berantakan namun komunal, berakar dalam sejarah tetapi penuh spontanitas. Pergolakan tahunan ini berbicara banyak tentang hak-hak penyewa yang kuat di Quebec, kohesi sosial, dan toleransi terhadap ketidaksempurnaan. Ini adalah hari ketika kota secara kolektif mengangkat bahu dan berkata, "Kami akan membuatnya berhasil." Budaya permohonan maaf. Kesopanan menjadi hukum. Bagi orang luar, Kanada mungkin tampak terobsesi dengan meminta maaf. Tetapi ini lebih dari sekadar sopan santun. Ini adalah DNA budaya. Katakan maaf di Kanada. Dan Anda tidak hanya bersikap sopan. Anda menegaskan kembali kohesi sosial. Orang meminta maaf ketika bertabrakan, ketika menyela, ketika mereka bersin, dan kadang-kadang ketika Anda bersin. Ini
adalah refleks, bukan kelemahan. Tetapi praktik ini menjadi begitu luas sehingga klarifikasi hukum diperlukan. Pada tahun 2009, Ontario mengesahkan Undang-Undang Permohonan Maaf yang secara hukum menyatakan bahwa permintaan maaf tidak menyiratkan kesalahan di pengadilan. Ini bukan sindiran, ini adalah pengakuan legislatif atas perilaku nasional. Sementara beberapa negara melihat permintaan maaf sebagai pengakuan kesalahan, Kanada memandangnya sebagai isyarat empati dan hubungan. Bahkan dalam bisnis dan politik, para pemimpin mengatakan maaf dan bersungguh-sungguh. Winnipeg, tempat ekstrem menjadi perayaan. Winnipeg tidak hanya menahan iklimnya, ia mengubahnya menjadi seni. Di musim dingin, suhu turun di bawah 40°, lebih dingin dari bagian Mars. Musim panas kemudian dapat melonjak hingga 35°. Kontras dramatis ini akan melumpuhkan sebagian besar kota. Tetapi Winnipeg menerimanya. Penduduk setempat bermain seluncur es di Red River Trail yang beku, membangun patung salju setinggi 3 lantai, dan menyelenggarakan festival musim dingin terkenal di dunia, seperti Festival du Voyageur, merayakan warisan Prancis Kanada dengan musik, makanan, dan kesenangan di luar ruangan dalam suhu di bawah 0. Ketika musim panas tiba, kota ini meledak dengan kehidupan. Festival multikultural, konser luar ruangan, dan pasar ramai memenuhi jam-jam siang hari yang panjang. Ini bukan hanya kelangsungan hidup, ini adalah pembangkangan yang menggembirakan. Inilah yang mendefinisikan Friendly Manitoba. Penduduk memakai bekas luka cuaca mereka dengan bangga, mengubah kesulitan menjadi harmoni. Di Winnipeg, musim bukanlah rintangan, mereka adalah undangan. Perbatasan yang dibangun di atas kepercayaan. Kanada dan Amerika Serikat berbagi perbatasan tak bertuan terpanjang di dunia, membentang lebih dari 5.500 mil. Ini lebih dari sekadar keingintahuan geografis. Ini adalah simbol politik. Sementara banyak negara membentengi perbatasan dengan tembok dan pasukan, keterbukaan Kanada menandakan kepercayaan mendalam yang dibangun selama beberapa generasi. Tidak perlu kawat berduri atau barikade di sini, hanya penanda sederhana dan saling pengertian. Perbatasan melintasi hutan, sungai, kota, dan bahkan halaman belakang. Di beberapa tempat, Anda dapat berjalan menyeberang hanya dengan anggukan atau rambu sebagai panduan. Ini bukan kenaifan, ini disengaja. Kanada memprioritaskan diplomasi dan rasa hormat bertetangga daripada rasa takut. Ini adalah bukti hidup berdampingan secara damai, dimungkinkan melalui nilai-nilai bersama, tujuan yang selaras, dan kerjasama. Kekuatan ekonomi dalam raksasa lembut. Kanada mungkin hanya memiliki 40 juta orang, tetapi secara konsisten menempati peringkat di antara 10 ekonomi teratas di dunia. Kekuatan ekonomi yang tenang ini tidak berasal dari kebijakan yang keras atau berita utama yang mencolok. Ini dibangun di atas kekayaan sumber daya, kebijakan progresif, dan stabilitas. Kanada kaya akan minyak, kayu, mineral, dan air tawar. Tetapi di luar ekstraksi, ia memimpin dalam energi bersih, kecerdasan buatan, dan program sosial inklusif. Sistem perawatan kesehatan universal, pendidikan yang didanai publik, dan jaring pengaman sosial yang kuat menjadikannya tidak hanya kaya, tetapi juga tangguh. Bank-banknya adalah beberapa yang paling stabil secara global, dan kota-kota seperti Toronto dan Vancouver adalah pusat keuangan dan teknologi. Namun, Kanada tidak berteriak tentang kesuksesannya. Ia tumbuh dengan tujuan, kasih sayang, dan konsensus. Ini adalah jenis negara di mana pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang angka. Kopi dan budaya memacu negara. Kopi di Kanada lebih dari sekadar rutinitas pagi. Ini adalah landasan budaya. Dan di jantungnya ada
Tim Hortons. Dengan lebih dari 4.600 lokasi di seluruh negeri, ia menyajikan lebih dari 5 juta cangkir kopi setiap hari. Double-double, 2 krim, 2 gula, bukan hanya minuman. Itu adalah simbol identitas Kanada yang sama. Ini adalah kenyamanan keakraban di tanah ekstrem. Kedai kopi di Kanada adalah pusat komunitas, tempat persahabatan terjalin, ide-ide bisnis terbentuk, dan tetangga terhubung. Mengundang seseorang untuk minum kopi adalah isyarat hangat, seringkali lebih bermakna daripada pertemuan formal. Dan bukan hanya Tim Hortons, Kanada juga menawarkan kafe independen yang semarak, tempat kesenian bertemu dengan keramahan. Berang-berang, insinyur alam Kanada. Berang-berang mungkin tampak seperti simbol nasional yang tidak mungkin, tetapi di Kanada, hewan pengerat sederhana ini mewakili kecerdikan dan ketahanan. Berabad-abad yang lalu, bulu berang-berang sangat berharga, sehingga membantu membentuk ekonomi perdagangan bulu Kanada dan ekspansi kolonial. Tetapi di luar sejarah, prestasi teknik berang-berang sangat mencengangkan. Hewan-hewan ini membangun bendungan, penginapan, dan seluruh ekosistem. Beberapa konstruksi mereka terlihat dari luar angkasa. Satu bendungan di Alberta membentang lebih dari 850 meter. Berang-berang memperlambat aliran air, mengurangi erosi, dan menciptakan lahan basah yang mendukung ikan, burung, dan spesies tanaman yang tak terhitung jumlahnya. Dalam banyak hal, mereka bertindak seperti insinyur lingkungan yang tidak dibayar, memulihkan habitat dan menstabilkan lanskap. Dampak mereka pada keanekaragaman hayati sangat besar. Berang-berang menunjukkan kepada kita bahwa bahkan makhluk terkecil pun dapat meninggalkan warisan besar. Churchill, ibu kota beruang kutub dunia. Jauh di wilayah utara Manitoba terletak Churchill, sebuah kota terpencil yang terkenal dengan penghuni liarnya, beruang kutub. Setiap musim gugur, lebih dari 100.000 beruang lewat saat mereka bermigrasi menuju Teluk Hudson yang beku. Di sini, melihat beruang kutub tidak jarang, itu diharapkan. Tanda-tanda peringatan dipasang, penduduk membiarkan pintu mobil tidak terkunci untuk tempat berlindung cepat, dan beberapa penduduk setempat membawa pencegah beruang. Predator besar ini, dengan berat hingga 1.500 pon, berkeliaran dekat dengan tempat tinggal manusia. Ini adalah koeksistensi yang menuntut kewaspadaan dan rasa hormat. Churchill telah menjadi pusat ekowisata dan penelitian ilmiah, menarik ribuan setiap tahun yang datang untuk menyaksikan hewan-hewan agung ini. Tetapi cerita ini bukan hanya tentang satwa liar, ini tentang perubahan iklim. Mencairnya es laut mengancam kelangsungan hidup beruang karena musim berburu semakin pendek dan habitat menyusut. Hotel es, arsitektur yang meleleh. Terletak tepat di luar kota Quebec, Hotel de Glace adalah keajaiban seni musiman. Dibangun kembali setiap musim dingin dari 30.000 ton salju dan 500 ton es, struktur berkilauan ini lebih dari sekadar tempat menginap. Ini adalah patung yang cepat berlalu. Para tamu dapat menyesap koktail dari gelas es di bar, tidur di kantong tidur termal, di tempat tidur es, dan bahkan menikah di kapel kristal. Sejak tahun 2001, lebih dari 100.000 orang telah menginap di sini, dan lebih dari 300 pasangan telah bertukar sumpah di bawah lengkungan esnya yang bersinar. Setiap tahun, arsitektur direka ulang, menggabungkan tradisi Nordik dengan tema-tema baru yang berani. Kemudian, saat musim semi tiba, semuanya meleleh, hilang seperti mimpi. Danau dunia lain, Moraine dan Danau Merah. Danau-danau Kanada tidak hanya indah, mereka surrealis. Danau Moraine di Taman Nasional Banff, Alberta, bersinar pirus elektrik, hasil dari tepung batuan glasial yang tersuspensi di air. Dibingkai oleh lembah 10 puncak, ia mencerminkan keindahan yang hampir mistis
yang menarik wisatawan, fotografer, dan pecinta alam dari seluruh dunia. Sementara itu, terselip di Manitoba adalah Danau Merah yang misterius, tempat perairan yang kaya mineral mengambil rona merah tua, menciptakan tontonan yang terasa lebih martian daripada bumiwi. Danau-danau ini bukan hanya sempurna seperti kartu pos, mereka adalah keajaiban geologis dan ekologis. Warna moraine bergeser dengan musim, sementara rona aneh Danau Merah mengungkapkan rahasia kerak bumi. Bersama-sama, mereka menangkap imajinasi dan menawarkan sekilas jiwa Kanada yang liar dan dunia lain. Montreal, underground, kota tersembunyi di bawah. Sementara Montreal mengalami musim dingin yang brutal dengan badai salju dan suhu di bawah nol, kehidupan di bawah jalan-jalannya mengalir dengan lancar dan hangat. Selamat datang di Réseau, jaringan bawah tanah yang membentang lebih dari 20 mil. Ini menghubungkan stasiun metro, pusat perbelanjaan, universitas, museum, hotel, dan menara perkantoran. Lebih dari 500.000 orang melewati setiap hari, melakukan bisnis, berbelanja, makan, dan bepergian, semua tanpa melangkah ke dalam dingin. Dirancang pada tahun 1960-an dan terus berkembang, Réseau bukan hanya solusi cuaca. Ini adalah model inovasi perkotaan. Ini memungkinkan kota untuk berfungsi sepanjang tahun, apapun cuacanya. Instalasi seni, kafe butik, dan pusat budaya menghidupkan terowongan. Ini adalah dunia yang bahkan tidak diketahui oleh banyak pengunjung sampai mereka membutuhkannya. Ottawa, politik dalam harmoni dengan alam. Ottawa, ibu kota Kanada, menyeimbangkan tuntutan pemerintahan dengan ketenangan alam. Parliament Hill dengan arsitektur neogotiknya menghadap ke Rideau Canal, di mana selama bulan-bulan musim dingin, staf pemerintah dan warga sama-sama mengikat sepatu roda dan meluncur untuk bekerja di gelanggang skating terpanjang di dunia. Harmoni antara struktur sipil dan keajaiban alam ini mendefinisikan jiwa Ottawa. Hanya beberapa menit dari ruang politik terletak jalan setapak yang tenang di Gatineau Park, tempat rusa dan pejalan kaki berbagi tanah. Byward Market yang ramai menawarkan hasil bumi segar dan kerajinan pribumi, sementara museum mencatat sejarah dari kolonial hingga kontemporer. Ottawa bukanlah kota ekstrem, ini adalah kota keseimbangan. Ia menawarkan keseriusan kekuasaan dengan ringannya kepingan salju dan tulip musim semi. Negara bilingual dan luas. Kanada bukan hanya bilingual, tetapi juga bikultural pada akarnya. Bahasa Inggris dan Prancis menikmati status yang sama secara federal dan koeksistensi lebih dari sekadar simbolis. Di kota-kota seperti Montreal dan Ottawa, bilingualisme adalah kehidupan sehari-hari. Rambu-rambu jalan, layanan publik, dan percakapan mengalir dengan mulus di antara kedua bahasa tersebut. Quebec, dengan identitas Prancisnya yang berbeda, mempertahankan hukum sipil, budaya, dan kebanggaan nasionalnya sendiri, sementara wilayah berbahasa Inggris mencerminkan campuran warisan Amerika Utara dan persemakmuran yang berbeda. Tetapi bahasa hanyalah satu aspek. Kanada membentang lebih dari 3,8 juta mil persegi. Kedua, setelah Rusia dalam luas daratan. Dari tundra Arktik dan padang rumput yang luas hingga hutan lebat dan kota-kota yang semarak, geografinya sama beragamnya dengan orang-orangnya. Ini adalah rumah bagi lebih dari 690 komunitas pribumi dan lebih dari 250 asal etnis. Kanada tidak pernah berhenti mengejutkan kita, bukan dengan kebisingan, tetapi dengan keajaiban yang tenang dan bermakna. Mana yang paling membuat Anda takjub? Jangan ragu untuk memberikan komentar. Mungkin ada hal-hal yang lebih aneh tentang Kanada yang menunggu untuk ditemukan.